Fakta negara Kirgistan. Republik Kirgistan adalah sebuah negara yang terkurung di daratan di Asia Tengah. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bishkek. Negara ini memiliki medan pegunungan. Etnis Kirgistan merupakan mayoritas dari 6 juta penduduk negara itu, diikuti oleh minoritas Uzbek dan Rusia yang signifikan. Bahasa Kirgistan terkait erat dengan bahasa Turki lainnya. Di video kali ini, Indo7 akan membahas berbagai fakta menarik seputar Kirgistan. Jadi, subscribe channel ini ya! Fakta Kirgistan. Kirgistan adalah salah satu negara paling sepi di dunia. Lebih dari 5,5 juta orang tinggal di Kirgistan yang luasnya sekitar 200.000 km persegi. Artinya, hanya 29,5 jiwa yang menempati setiap kilometer persegi tanah di Kirgistan. Plus, tidak seperti negara berpenduduk jarang lainnya di mana sebagian besar penduduknya tinggal di kota. Hanya 36% penduduk Kirgistan yang tinggal di lokasi perkotaan. Sebagian besar juga pegunungan. Wilayah pegunungan Tian Shan mencakup 80% Kirgistan, yang menjelaskan bagaimana negara itu mendapat julukan Swiss di Asia Tengah. Tian Shan berarti pegunungan surgawi dan membentang sekitar 2.500 km antara perbatasan Cina dan Kirgistan. Ada 85 pegunungan di seluruh negeri. Titik tertinggi adalah Cengis Choksu pada 7.439 meter atau 24.406 kaki di wilayah Tian Shan. Tidak mengherankan, puncak dramatis seperti itu menjadikannya tempat yang populer di kalangan fotografer landscape. Ini adalah rumah bagi danau dataran tinggi terbesar kedua di dunia. Danau Ishikol, danau terbesar di Kirgistan, adalah danau dataran tinggi terbesar kedua di dunia yang berada di dekat Danau Titicaca di Amerika Selatan. Danau ini terletak di ketinggian 1.600 meter, berukuran panjang 181 km, lebar 59 km, dan mencapai kedalaman 688 meter. Kandungan garamnya rendah dan banyaknya mata air hangat di dasar danau membuatnya tidak pernah membeku meskipun suhunya sangat dingin. Ishikol berarti danau panas di Kirgistan. Tempat ini menjadi destinasi liburan populer di bawah rezim Soviet dan juga populer dengan satwa liar. Lebih dari 20 spesies hidup di danau itu. Kirgistan memiliki jumlah danau yang menakjubkan, hampir 2.000, tetapi sebagian besar relatif kecil, yang disebabkan oleh gletser. Hanya 16 danau yang memiliki luas permukaan lebih dari 1 km persegi. Dan beberapa hanya bersifat sementara, muncul saat salju mencair dan menghilang saat air menguap atau mengering.
Mereka suka puisi panjang. Epos Manas terdiri dari 500.000 baris, membuatnya 20 kali lebih panjang dari The Odyssey. Ini menceritakan kisah kehidupan prajurit Manas yang diyakini berasal dari kisah lisan yang akhirnya dicatat secara tertulis pada abad ke-18. Versi lengkap pertama diterbitkan pada tahun 1920. Sang pahlawan dirayakan dengan berbagai cara, dengan patung, jalan, universitas, bandara, dan opera yang dinamai menurut namanya. Kirgistan memiliki beberapa warisan yang cukup kuno. Osh adalah kota terbesar kedua di Kirgistan dan tertua di wilayah tersebut. Kota pasar yang ramai ini didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan pernah menjadi titik perdagangan utama di jalur sutra, rute darat yang terkenal antara Eropa dan Asia. Negara ini juga memiliki 3 situs warisan dunia UNESCO, Pegunungan Tian Shan, jalan yang membentuk jalur sutra yang bersejarah, dan Gunung Sulaiman. Semuanya merupakan situs warisan dunia. Legenda mengatakan bahwa wanita yang mendaki ke puncak Gunung Sulaiman akan melahirkan anak yang sehat. Kirgistan memiliki salah satu jaringan kereta api terpendek di dunia. Dengan panjang hanya 417 km, jaringan kereta api Kirgistan adalah salah satu yang terpendek di dunia. Ini tidak mengherankan mengingat semua wilayahnya berpegunungan. Salah satu cara tercepat dan termudah untuk bepergian adalah dengan menunggang kuda atau berjalan kaki. Pariwisata tidak terlalu berharga. Hanya 1,25% dari PDB Kirgistan secara keseluruhan yang berasal dari pariwisata. Persentase itu lebih rendah dari 174 negara lain. Tapi emas benar-benar raja di sini. Emas menyumbang 43% dari ekspor Kirgistan. Tambang emas Kumtor di Pegunungan Tian Shan yang dibuka pada tahun 1997 berada di salah satu deposit emas terbesar di dunia. Ekspor tertinggi kedua adalah kacang-kacangan kering yang mencapai sekitar 3,5%. Sejarah singkat Kirgistan. Sejarah Kirgistan mencakup berbagai budaya dan kerajaan. Meskipun secara geografis terisolasi oleh daerah pegunungannya yang sangat tinggi, Kirgistan berada di persimpangan beberapa peradaban besar sebagai bagian dari jalur sutra bersama dengan rute komersial lainnya. Dihuni oleh suksesi suku dan klan, Kirgistan secara berkala jatuh di bawah dominasi yang lebih besar. Pengembara Turki yang nenek moyangnya berasal dari banyak negara Turki seperti Khaganat Turki pertama dan kedua telah mendiami negara itu sepanjang sejarahnya. Pada abad ke-13, Kirgistan ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Mereka kembali meraih kemerdekaan tetapi kemudian diserang oleh Dzungar Khanate. Setelah jatuhnya Dzungar, Kirgistan dan Kipchak menjadi bagian integral dari Kokand Khanate. Pada tahun 1876, Kirgistan menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan pada tahun 1936, Republik Sosialis Soviet Kirgistan dibentuk menjadi Republik Konstituen Uni Soviet.
Setelah reformasi demokrasi Mikhail Gorbachev di Uni Soviet pada tahun 1990, kandidat pro-kemerdekaan Askar Akayev terpilih sebagai presiden. Pada tanggal 31 Agustus 1991, Kirgistan mendeklarasikan kemerdekaan dari Moskow dan pemerintahan yang demokratis didirikan. Kirgistan mencapai kedaulatan sebagai negara bangsa setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah kemerdekaan, Kirgistan secara resmi menjadi Republik Presidensial Kesatuan. Setelah Revolusi Tulip, Kirgistan menjadi Republik Parlementer Kesatuan. Meskipun secara bertahap mengembangkan presiden eksekutif dan diperintah sebagai republik semi-presidensial sebelum kembali ke sistem presidensial pada tahun 2021. Sepanjang keberadaannya, negara ini terus mengalami konflik etnis, pemberontakan, masalah ekonomi, pemerintahan transisi, dan konflik politik. Kirgistan adalah anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Uni Ekonomi Eurasia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Organisasi Kerjasama Shanghai, Organisasi Kerjasama Islam, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Organisasi Negara-Negara Turki, Turksoy Masyarakat, dan PBB. Ini adalah negara berkembang dengan peringkat 118 dalam Indeks Pembangunan Manusia dan negara termiskin kedua di Asia Tengah. Perekonomian transisi negara ini sangat bergantung pada deposit emas, batu bara, dan uranium. Wisata Kirgistan. Meskipun pegunungan dan danau Kirgistan merupakan destinasi wisata yang menarik, industri pariwisata tumbuh sangat lambat karena hanya menerima sedikit investasi. Pada awal 2000-an, rata-rata sekitar 450.000 turis berkunjung setiap tahun, terutama dari negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tahun 2018, British Backpacker Society menempatkan Kirgistan sebagai tujuan wisata petualangan terbaik kelima di dunia. Danau Ishikul dan Pegunungan Tian Shan adalah tujuan wisata yang relatif populer. Atraksi budaya. Budaya Kirgistan didasarkan pada tradisi nomaden yang mengingatkan kembali pada zaman gerombolan Mongol. Meskipun orang Kirgistan modern kebanyakan tinggal di rumah atau gedung apartemen, di musim panas, kita masih mungkin mengamati penduduk asli yang tinggal di yurt dengan kawanan domba, kambing, kuda, dan kadang-kadang bahkan ada sejumlah camp yurt dan melayani wisatawan di setiap oblast. Beberapa yang paling terkenal dan terpencil berada di Tasrabat, rumah batu di Oblast Nairin, melewati kota Nairin, dan di lembah Jeti August, 7 benteng di distrik Jeti August, dekat kota Karakol di Danau Ishikul. Wanita Kirgistan memproduksi berbagai kerajinan yang dibuat dari kain kempa, termasuk sandal, tas, panel dekoratif, topi tradisional yang dikenal sebagai kalpaks, dan karpet warna-warni yang disebut sidarks. Karpet ini dibuat dalam berbagai ukuran, dari ukuran kaki demi kaki hingga beberapa meter panjangnya. Sirdaks hadir dalam berbagai pola tradisional. Orang Kirgistan menyukai warna-warna cerah, seringkali menggabungkan warna merah cerah dan hijau. Sirdaks yang lebih halus dibuat untuk pelanggan asing dapat ditemukan di Bishkek, seringkali dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada karpet yang lebih tradisional. Oblast Nairin secara luas dianggap sebagai rumah dari pembuat sirdak terbaik di negara ini. Ada beberapa koperasi di sana di mana dimungkinkan untuk menugaskan suatu pekerjaan secara khusus.